Kisah nyata ini aku alami sendiri ketika aku masih menginjak bangku SMA. Saat itu aku masih kelas 11 dan umurku belum genap 16 tahun. Saat itu bulan Agustus tahun 2013. Aku masih menjadi siswi di salah satu SMA yang terkemuka yang ada di kota Semarang. Aku tertarik untuk bergabung di salah satu organisasi yang ada di sekolah. Sama seperti sekolah-sekolah yang lain, apabila kita akan atau telah bergabung dalam suatu organisasi, maka kita harus melewati salah satu proses pelatihan yang biasa disebut LDK atau Latihan Dasar Kepemimpinan. Di masa itu, aku menjalani LDK kurang lebih 3 bulan. Di cerita seram kali ini, aku akan berbagi beberapa cerita yang aku alami saat aku mengikuti LDK. Pada awalnya, aku adalah gadis biasa yang akan berumur 16 tahun. Sampai pada satu hari, LDK dimulai pukul 2 siang dan berakhir pukul 5 sore, tempatnya di dekat laboratorium biologi. Saat aku sedang berbaris, aku teringat saat itu seniorku memperingatkan kami untuk tidak berpikiran kosong atau ngalamun. Kami harus selalu fokus. Namun, aku merasa aneh ketika salah satu seniorku berjalan mondar-mandir di belakangku mengawasiku. Sepertinya ada yang salah denganku. Beberapa menit kemudian, aku merasa pundakku berat. Makin lama, makin berat, dan karena sangat berat, aku tidak kuat untuk menyangga tubuhku sendiri. Sampai pada satu titik aku jatuh pingsan. Beberapa waktu kemudian aku bangun. Aku tak ingat apa-apa. Yang aku rasakan, aku seperti bangun tidur dan dalam tidurku semuanya gelap. Tidak ada mimpi, tidak ada apa-apa. Namun, aku mendengar suara seniorku memanggil namaku. Saat aku bangun, aku melihat beberapa senior mengelilingiku. Ada yang memanggil namaku, ada yang menekan kedua ibu jari kakiku dengan tangan mereka sekuat tenaga, dan ada yang mengusapkan minyak kayu putih di dekat hidungku. Sepulang dari LDK, hampir setiap hari aku diantar pulang oleh teman dekatku yang sama-sama ikut LDK. Dia laki-laki, dan rumahnya kebetulan sejalan dengan rumah. Panggil saja dia Bara. Saat perjalanan pulang sambil mengendarai motor, Bara berkata bahwa salah satu teman kami yang bernama Yogi cerita padanya bahwa ketika aku pingsan, ada sosok berbentuk seperti manusia, namun hitam, seperti bayangan berdiri di sampingku dan melihat ke arahku tanpa henti. Sesampainya di rumah, aku merasa badanku sangat lemas. Aku memutuskan untuk berbaring di sofa yang ada di ruang keluarga. Kemudian aku tertidur. Dalam tidurku, aku kembali merasakan tidur yang sama seperti yang aku alami siang hari tadi. Hanya hitam, tak ada mimpi, namun yang berbeda kali ini, aku mendengar suara nenekku di dekatku sambil memanggil namaku dan berdoa. Lalu aku tersadar beberapa waktu kemudian. Aku kaget karena di rumah ramai sekali. Nenekku yang tinggal di tempat yang berbeda denganku tiba-tiba ada di rumah. Bahkan semua lampu yang ada di rumah dinyalakan. Aku merasa setengah sadar saat itu, sampai pada aku melihat sebuah cahaya berbentuk bulat
bergerak-gerak di langit-langit rumahku. Ketika aku menunjuk arah cahaya itu bergerak, nenekku berkata bahwa ia tidak melihat apa-apa. Kemudian ia menjadi sangat marah. Aku mulai berpikir, apakah itu adalah makhluk yang sama seperti yang Yogi lihat siang tadi? Aku adalah gadis yang agak berbeda. Aku gadis yang sangat peka, tapi aku tidak sadar dengan kepekaan yang aku punya. Penyebabnya adalah kepekaan itu sebelumnya belum sepenuhnya terbuka. Namun, akibat kejadian siang hari tadi, hal ini membuat kepekaanku makin tajam. Setelah kejadian hari itu, aku menjalani hari-hari setelahnya dengan sangat berbeda. Aku menjadi seorang gadis yang sensitif, dan banyak hal-hal aneh dan seram yang aku alami dimanapun aku berada. Terutama, hal-hal seram yang aku alami selama ini lebih banyak ketika aku ada di sekolah. Kisah-kisah seram yang aku alami setelah kepekaanku makin tajam akan aku lanjutkan di ceritaku bagian 2.